Ini sudah mau jam 10. Kemana ya dia ini? Kak Doni sudah tunggu-tunggu dari tadi tempat ini. Tuh adik-adik pada nunggu untuk ibadah bersama-sama. Padahal biasanya dia datang tepat waktu loh. Saat ini aja dia datang nih, datang lagi mau mulai ibadah. Gimana ya? Halo Kak Doni. Waduh, dari mana aja? Kak Doni udah tunggu-tunggu loh dari tadi. Nona juga tunggu-tunggu Kak Doni dari tadi. Macet Kak, macet, maaf Kak. Macet ya? Tuh pakai velgsipnya yang benar. Iya, Nona nggak tahu Kak cara pasangnya. Sini, Doni pasangin. Nih. Nah, ini pasang yang benar. Terima kasih Kak Doni. Nah, adik-adik sekalian, minggu ini Kak Doni nggak sendirian. Kak Doni ditemanin oleh seorang teman. Nah, sekarang, ayo, silakan memperkenalkan namanya ke adik-adik sekalian. Hai teman-teman. Perkenalkan, namaku Not Not. Nah, namanya Not Not. Nah, Not Not. Ya Kak Doni. Sekarang kita akan memulaikan ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan menerima votum dan salam yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Marsina Anisinta Sarjana Teologi. Kita akan habiskan ibadah salam minggu kita pada saat ini dengan menerima votum dan salam. Adik-adik semua diundang untuk berdiri. Kita menerima votum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Ibu Pendeta Marsina Anisinta Sarjana Teologi yang sudah membawakan votum dan salam pada ibadah pagi hari ini. Nah, Not, Ya Kak Doni. lalu selanjutnya apa ya kita? Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kak. Oh, kita akan memuji Tuhan dengan sebuah lagu yang berjudul Aku Anak Sekolah Minggu. Minggu. Ayo adik-adik, kita berdiri, kita angkat pujian yang berkata, Aku anak sekolah minggu. Sekolah minggu mau mengikut Yesus, Dia juru selamatku dan Dia penebus.
adik-adik sekalian dan not-not. Iya Kak. Nah, sekarang kita akan berdoa, doa pengakuan dosa dan juga ucapan syukur. Nah, doa ini akan dibawakan oleh kakak siapa ya, Not? Kita akan mendengarkan doa Iya, yang dibawakan oleh Kak Hana. Kak Hana. Silakan Kak Hana. Silakan Kak Hana. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dan Bapa yang kami puji, yang kami muliakan, di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa boleh kami muliakan di sepanjang kehidupan kami, di sepanjang zaman, sejak dahulu, sekarang, besok yang akan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang senantiasa Engkau curah limpahkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bahkan pada saat pagi hari ini, minggu ini Tuhan, kami boleh datang menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap kehidupan anak-anak kami sekolah minggu. Engkau memberkati setiap guru-guru sekolah minggu. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai sebagai alat perpanjangan tangan untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu, memberitakan kabar keselamatan di setiap pelosok, bahkan pulau-pulau bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah Engkau pakai semakin hari semakin heran, semakin hari lebih dahsyat dan dahsyat lagi, karena Engkaulah yang luar biasa dan Engkaulah yang maha dahsyat. Engkau yang senantiasa mengasihi di setiap kehidupan pribadi lepas pribadi setiap umat-umat-Mu yang menaruh harap kepada Engkau. Bapa Surgawi, mari Tuhan Engkau mengampuni setiap salah, dosa, kekurangan, kelemahan kami. Engkau mengampuni setiap mulut, lidah, bibir kami yang sering kami menyakiti hati Tuhan, yang sering kami melukai hati Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau suci kuduskan dengan kuasa darah-Mu yang telah mengalir di Bukit Kalvari. Begitu juga Tuhan, kami boleh melepaskan pengampunan buat mereka yang sengaja mereka melakukan kesalahan kepada kami, yang sengaja mereka menyakiti hati kami, yang sengaja mereka membuat hati kami tidak suka. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh mengampuni kepada mereka. Biarlah pengampunan yang terlebih dahulu dari Tuhan boleh ada bersama-sama dengan mereka. Begitu juga biarlah mereka pun juga melepaskan pengampunan buat kami, di mana Tuhan, kami yang mungkin melukai hati mereka, menyakiti hati mereka, membuat mereka kecewa, membuat mereka tidak suka. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh sama-sama saling mengampuni, saling mengasihi, sehingga kami boleh layak dan layak lagi untuk datang kepada Tuhan. Dan setiap doa permohonan kami tidak ada penghalang karena dosa dan kesalahan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sangat bersyukur dan terima kasih setiap anugerah dan karunia yang senantiasa Engkau berikan kepada kami masing-masing, setiap talenta yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh melayani Engkau lebih dan lebih lagi, sehingga Tuhan, anak-anak-Mu pun senantiasa boleh selalu dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, senantiasa boleh memberikan ke seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan. Begitu Tuhan, begitu pula Tuhan, kami guru-guru sekolah minggu senantiasa boleh mengarahkan kepada anak-anak kami untuk senantiasa mengutamakan untuk datang kepada Tuhan, mengedepankan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa boleh layak dipuji dan disembah di seluruh umat, seluruh suku dan bangsa, seluruh pulau-pulau, seluruh negeri, dan di seluruh penjuru dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau berkati selalu ya Bapa, setiap tangan-tangan yang akan memberikan setiap apa yang mereka korbankan kepada Engkau untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Engkau terima dengan sukacita. Biarlah kami boleh menaikkan syukur kami ini senantiasa, di mana keberadaan kami ini semua adalah karena anugerah Tuhan. Kami boleh memiliki kekuatan, kesehatan yang datangnya dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ibadah sekolah minggu kami virtual melalui rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap rumah-rumah yang dipakai untuk menjadi alat Tuhan, yang dipakai untuk menaikkan doa-doa syukur dan ibadah senantiasa hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, Not, Kak Doni mau nanya nih.
Kira-kira Not punya idola nggak? Wah, Not punya Kak. Siapa idolanya? Spiderman. Oh, Spider-Man. Ya seperti itu ya. Ya, betul Kak. Lalu siapa lagi idolanya? Captain America. Kapten Amerika. Seperti ini lah. Wah. Lalu siapa lagi Not? Idolanya? Marvel. Lalu Iron Man. Waduh, banyak Kak. banyak sekali. Wah. Bentar. Ini face shield-nya Kak Doni buka dulu ya. Ya Kak, lepas aja Kak. Not tak bisa bernapas Kak. Iya. Nah, Kak Doni punya idola loh. Siapa Kak Doni? Yang lebih hebat dari Spider-Man. Wow. Yang lebih hebat dari Iron Man. Wow. Yang lebih hebat dari Captain America. Tahu nggak idola Kak Doni siapa? YouTubers. Oh, kok YouTubers sih? Not suka YouTubers Kak. Iya, tapi idola Kak Doni adalah Tuhan Yesus. Oh. Tuhan Yesus lebih hebat dari semuanya yang tadi. Tuhan Yesus bisa melakukan apa aja. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Wow. Dia bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Dan masih banyak lagi yang lain. Hebat nggak? Hebat. Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan 2 buah pujian. Yang pertama, pujian yang berkata, Yesus idolaku. Yesus idolaku, dan love you Jesus. Ayo adik-adik, kita angkat pujian ini dengan semangat dan penuh sukacita. Yesus idolaku dan I love you Jesus. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka, sungguhkah dia hebat?
adik-adik sekalian, tadi kita sudah berdoa, sudah memuji Tuhan. Nah, saat ini kita akan masuk di dalam bom Natal. Bom? 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 Oh, apa itu Kak? Bom Natal ini adalah acara yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Nah, bom Natal ini adalah kumpulan video-video ayat hafalan yang telah dibuat oleh adik-adik kita, baik yang ada di kelas kecil, kelas tengah maupun kelas besar, selama 1 minggu ini. Wah, hebat ya Kak. Hebat dan luar biasa. Nah, sekarang kita akan melihat hasil video mereka. Suka, Not? Mau. Oke, mari kita lihat sama-sama video ayat hafalan bom Natal yang dibawakan oleh adik-adik kelas kecil. Kelas kecil silakan. Ayo silakan. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Hati. Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Lukas pasal 6 ayat 36. hendaklah kamu Hendaklah kamu murah hati murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. hati. 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Murah hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Nah, Not, tadi kita sudah mendengarkan dan melihat bersama-sama video bom Natal ayat hafalan yang dibawakan oleh adik-adik kita yang ada di kelas kecil bersama dengan orang tua mereka. Masih ada 2 lagi, Not. Oh iya, Kak Doni. Iya, yang berikutnya kita akan melihat dan mendengarkan video bom Natal yang akan dibawakan oleh adik-adik kelas tengah. Ayo, silakan adik-adik kelas tengah. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu seperti Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati.
Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat Seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kelas kecil tadi sudah ya Not, hebat ya. Nah, kelas tengah juga nggak kalah ya. Wow. Nah, sekarang yang terakhir adalah video bom Natal oleh adik-adik kelas Besar. kelas besar. Shh. Jangan besar-besar begitu dong mulutnya. Silakan. Silakan kelas besar. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan seluruh ayat hafalan bom Natal yang dibawakan oleh adik-adik kita. Terima kasih buat semua adik-adik dan juga orang tua yang sudah terlibat di dalam pembuatan video bom Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, sekarang Lot, apa ya? Saatnya bermain, Kak. Oh, kok bermain, ini kan lagi ibadah. Masa bermain? Nah, saatnya kita mendengarkan cerita. Cerita firman Tuhan. Minggu ini, adik-adik sekalian, cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh siapa ya? Kak Adi. Oleh Kak Adi. Baiklah. Namun sebelumnya kita akan sama-sama menyanyi dari satu buah pujian yang berkata, Tuhan, ku ingin dapat memancarkan. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan. Dan sesudah itu kita akan berdoa. Doa akan dibawakan oleh teman kita, Gali. Silakan kita memuji Tuhan dan sudah itu kita berdoa dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dihaluskan rohmu,
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami hingga saat ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati, mata, dan telinga kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam adik-adik, apa kabar semuanya? Tentunya semuanya luar biasa, bukan? Kak Adi berharap semua tetap bersuka cita. Kita akan dengar cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan merangkum dari seluruh cerita yang sudah disampaikan baik oleh Kak Glory, Kak Nemi ataupun Kak Perdi. Nah, di mana cerita yang pernah disampaikan oleh Kak Glory itu berbicara tentang Ishak yang cinta damai. Nah, Ishak yang cinta damai ini artinya bahwa perbuatan baik yang dilakukan sebagai perwujudan bahwa kita membawa damai kepada semua orang. Nah, dengan demikian bahwa kita menciptakan perdamaian, kita hidup berdamai dengan orang, dengan tetangga kita dengan baik. Kita tidak membuat suatu keributan, misalnya seperti itu. Nah, itulah bahwa kita membawa damai bagi semua orang. Dan Tuhan pasti sayang kepada adik-adik yang hidupnya cinta damai. Kita wajib membawa kesukaan atau damai itu bagi semua orang. Nah, cerita yang dibawa oleh Kak Nemi itu berkaitan dengan seorang anak yang taat, dimana di cerita ini ada ada seorang bapak memiliki 2 orang anaknya. Nah, bapak memberi perintah kepada anak yang pertama atau menyuruh dia untuk bekerja di kebun. Nah, tetapi anak yang pertama itu menjawab iya, tetapi tidak melakukan perbuatan itu. Selanjutnya, bapak merintahkan juga kepada anak yang kedua. Awalnya anak yang kedua itu menolak perintah bapaknya. Akhirnya dia menyesal, akhirnya dia pun mau melakukan pekerjaan itu. Nah, adik-adik, bahwa sebagai anak kita wajib menuruti nasihat atau perintah orang tua kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan sampai kita mengecewakan papa mama kita, bahwa permintaan atau perintah yang mereka mintakan kepada kita itu adalah perintah-perintah yang baik yang bisa membangun kita. Nah, jadilah anak-anak yang taat atau dengar-dengaran kepada orang tua kita. Seperti kita mendengar perintah Tuhan Yesus, kita dengar-dengaran juga, dan dengan orang tua pun kita akan dengar-dengaran juga. Yang ketiga itu berbicara tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, kalau adik-adik pernah membaca di Alkitab, di mana adalah kejadian bahwa ada seorang yang melakukan perampokan. Nah, di sini ada 3 orang yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah seorang imam. Seorang imam melewati jalan itu, tetapi dia melihat orang itu tergeletak, dia tidak mau menolongnya. Demikian juga dengan orang Lewi. Orang Lewi pun sama seperti itu. Dia melihat orang yang tergeletak tadi akibat perampokan, dia tidak mau menolong juga. Akhirnya orang Samaria yang murah hati melewati jalan yang sama, dengan tergerak hatinya dia menolong orang yang perampokan itu. Dia membawa dia ke sebuah penginapan, dia merawat, meminta penginapan untuk merawat dia
sampai orang itu sembuh. Nah, adik-adik, cerita tentang orang Samaria yang murah hati ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah harus memiliki kemurahan hati di dalam hidup kita. Kita jangan menjadi orang yang tidak mau menolong sesama. Kita jangan menjadi orang yang pura-pura tidak tahu. Tetapi di dalam cerita ini mengajarkan kita untuk saling menolong, saling membantu. Kita di dunia ini tidak bisa hidup sendirian. Kita sudah hidup berdampingan dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, misalkan adik-adik di sekolah pasti punya teman yang banyak. Otomatis dari teman yang baik itu pasti ada salah satu teman yang butuh pertolongan kita, dan kita wajib untuk menolong teman-teman yang dalam kesusahan. Nah, dari ketiga cerita yang sudah Kak Adi sampaikan tadi, yang pertama tentang Ishak yang cinta damai, terus dua orang anak yang taat, dan orang Samaria yang murah hati, bahwa ketiga cerita itu dapat disimpulkan bahwa Tuhan mau terhadap hidup kita ini, karena kita ini sebagai anak Tuhan, dan Tuhan mau supaya pertama kita melakukan perbuatan baik. Nah, bagaimana kita melakukan perbuatan baik adik-adik? Ya seperti tadi, kita menolong, kita mendengar nasihat orang tua, kita membantu teman-teman yang dalam kesusahan. Mungkin seperti itu salah satu atau contoh kita melakukan perbuatan baik. Yang kedua, karena kita sudah melakukan perbuatan baik, ya itu sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Artinya kalau kita berbuat baik kepada semua orang, secara otomatis kita sudah mengasihi Tuhan. Tuhan senang terhadap orang-orang seperti itu. Nah, hendaknya adik-adik tetaplah melakukan perbuatan baik di dalam Tuhan, dan pasti Tuhan akan menolong kita. Nah, sekian adik-adik untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya firman ini terus menopang, terus menuntun kehidupan kita, dan biarlah firman ini terus menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Salam adik-adik, firman Tuhan yang luar biasa. Nah adik-adik, saatnya kita akan menjawab kuis. Nah kuis ini berhubungan erat dengan cerita yang sudah Kak Adi sampaikan tadi, dimana tema kita adalah Tuhan akan menolong kita untuk berbuat baik. Tuhan akan menolong kita untuk berbuat baik. Nah, kuisnya seperti ini. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Sekali lagi ya. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita? A. Kita berbuat baik. B. Kita berbuat salah. C. Semuanya benar. Nah adik-adik, silahkan menjawab kuisnya seperti biasa. Kelas kecil dikirim ke Kak Adi, kelas tengah dengan Kak Dewi, dan kelas besar dengan Kak Glory. Selamat menjawab, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Sekali lagi, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Selamat menghafal, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik,
yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Allah Bapa, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami, syukur kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu, menyertai anak-anak Tuhan sampai hari ini, memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan bagi mereka untuk dapat kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu pada saat ini di tengah keluarga bersama sanak saudara maupun teman-teman di sekitar mereka. Karena kasih karunia Tuhanlah kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu ini. Kami boleh mendengarkan bagian cerita daripada firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya apa yang telah kami dengarkan menguatkan iman kami sebagai anak-anak Tuhan, dan anak-anak Tuhan di tempat ini menjadi pribadi yang senantiasa bertumbuh kuat di dalam Tuhan, yang senantiasa percaya kepada Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Diberkatilah anak-anak sekolah minggu Tuhan yang boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu meskipun secara virtual pada saat ini. Kiranya itu semua boleh memberkati mereka, menguatkan mereka dalam iman percaya pengharapan mereka. Berkatilah anak-anak sekolah minggu Tuhan yang boleh mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Tangan Tuhan yang menyertai memberkati mereka menjadi anak yang baik dan taat di hadapan Tuhan. Berkatilah orang tua yang mereka kasihi, orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik bagi anak-anak terkasih kami di tempat ini. Tuhan, pelihara dan jaga orang tua mereka masing-masing, beri kesehatan, kekuatan, umur panjang, bahkan berkat melewati segala pekerjaan dan usaha yang orang tua mereka lakukan. Berkati anak-anak Tuhan yang saat ini dalam tumbuh dan kembangnya, anak-anak Tuhan dalam masa-masa pertumbuhan mereka. Tuhan membimbing, memelihara dan menyertai agar anak-anak Tuhan dalam masa tumbuh dan kembang mereka bertumbuh berkembang dalam fisik yang baik, bahkan dalam rohaninya. Mereka menjadi pribadi yang percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Anak-anak Tuhan yang saat ini sudah mulai aktif mengikuti pelajaran di sekolah, Tuhan sertailah hidup mereka. Mereka yang sudah mulai aktif belajar tatap muka di sekolah, Tuhan jaga dan pelihara mereka meskipun di tengah pandemi ini. Namun Tuhan tetap memelihara mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah kesehatan, kekuatan, keselamatan, bahkan jauhkanlah mereka dari hal-hal yang tidak berkenan, agar dengan kesehatan kekuatan itu mereka dapat mengikuti tiap pembelajaran dengan baik, dan mereka semakin dikuatkan di dalam Tuhan, semakin diberikan segala ajaran, nasihat, dan didikan yang terbaik. Kami serahkan kakak-kakak sekolah minggu di tempat ini, kakak-kakak yang boleh melayani dengan segala karunia talenta yang ada dalam hidup mereka. Tangan Tuhanlah yang menuntun, memelihara, dan memberikan berkat dalam kehidupan mereka, baik dalam rumah tangga, pekerjaan pelayanan, bahkan usaha dan segala harapan doa di sepanjang hari hidup mereka. Kami percaya Bapa bahwa di dalam Tuhan tidak ada jerih payah yang sia-sia. Kami percaya apa yang telah mereka lakukan untuk pelayanan bagi anak-anak di tempat ini semuanya boleh mendatangkan berkat dan sukacita, terlebih kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian dan not. Ya kak. Gimana ceritanya tadi? Wah, luar biasa kak. Seru ya? Iya, diberkati sekali. Sangat diberkati. Terima kasih Kak Adi. Terima kasih buat Kak Adi yang sudah membawakan cerita. Jangan lupa adik-adik, kita ada kuis ya. Iya, kuis. Kuis tadi harus segera dijawab dan dikirim kepada kakak-kakak. Dan juga jangan lupa minggu depan kita punya ayat hafalan. Nah, sekarang kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan. Not, sudah siap persembahannya? Siap. Siap. Mari Not, kita angkat amplop persembahan kita. Sama-sama, jangan gitu dong Not. Angkat begini, jangan di depan. Waduh, itu salah lagi Not. Jangan begitu Not. Ini loh, dipegang di tangan. Iya Kak Doni. Ayo, Not dan adik-adik semua, kita angkat amplop kita, sama-sama kita ucapkan, ku mau memberi yang terbaik yang kupunya untukmu Tuhan. Nah, sambil persembahan kita jalankan, kita akan mengiringi dengan menyanyi dengan sebuah pujian yang berkata, Bila roh Allah ada di dalamku. Kita akan mengangkat pujian tersebut dan sebelumnya kita akan berdoa. Doa persembahan akan dibawakan oleh teman kita. Teman kita Ganes, silakan Ganes. Silakan Ganes. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berikan persembahan. Berkatilah persembahan kami untuk menjadi kebajikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Allah
adik-adik sekalian, kita tiba di penghujung ibadah sekolah minggu kita pada minggu ini. Not, gimana rasanya? Wah, senang sekali, Kak. Senang sekali. Otot sukacita. Oh, luar biasa. Bisa menari ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Senang sekali. Ya. Senang sekali. Ya, kakak harapkan juga adik-adik yang ada di rumah sama dengan Nonot, semuanya bersuka cita, bisa sama-sama menikmati ibadah ini, bisa beribadah bersama-sama dengan kakak, dengan adik, dengan keluarga kita yang berada di rumah. Nah, Not, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Nanti sesudah ibadah, Not mau kemana? Mau ke Sungai Bakau, Kak. Sungai Bakau. Ngapain ke Sungai Bakau, Not? Resleting. Resleting? Iya. Bukan resleting. Bukan resleting, Not. Apa kan, Doni? Kosleting. Bukan kosleting, refreshing. Oh iya itu, Kak. Iya, Itu. refreshing. Iya. Ya, untuk bersantai-santai karena ini hari libur. Betul, Kak Doni. Iya, hati-hati ya Not ya di jalan. Iya. Iya. Tapi ini jangan lupa, ini face sheet-nya dipakai dulu. Oh iya, Kak Doni. Nanti ditangkap polisi loh kalau nggak pakai face shield. Oke. Sudah cantik, Kak. Sudah cantik. Oke, Not dan adik-adik di rumah, kita akan menutup ibadah kita pada minggu ini atau pada hari ini dengan sama-sama menyanyi sebuah lagu yang berjudul Jagoan Kristus. Jagoan Kristus. Kita semua adalah jagoan Kristus. Mudah-mudahan pujian ini memberkati kita semua, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu dimanapun kita berada. Dan sebagai penutup, kita akan menerima berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Marsina Anisinta, Sarjana Teologi. Baiklah adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan di dalam ibadah sekolah minggu Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Jaga kesehatan, tetap berolahraga, jaga jarak, pakai masker ketika adik-adik keluar dan kemanapun adik-adik berada. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo Not, salam dong Not. Dadah, bye-bye, Tuhan memberkati. Dadah. Ku kejar keselamatanku untuk meraih kemenanganku, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ku kejar keselamatanku untuk meraih kemenanganku, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jagoan Kristus pantang menyerah, apalagi berputus asa. Tetap berdoa dan percaya, hanya Tuhan sumber kekuatan. Jagoan Kristus itu aku. Keselamatanku untuk meraih kemenanganku, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jagoan Kristus pantang menyerah, apalagi berputus asa. Tetap berdoa dan percaya, hanya Tuhan sumber kekuatan. Jagoan Kristus itu aku.
sekolah minggu kita pada saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Adik-adik diundang untuk berdiri, kita menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Keselamatanku untuk meraih kemenanganku, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ku kejar keselamatanku untuk meraih kemenanganku, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kristus pantang menyerah, apalagi berputus asa. Tetap berdoa dan percaya, hanya Tuhan sumber kekuatan. Jagoan Kristus itu aku. Keselamatanku untuk meraih kemenanganku, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jagoan Kristus pantang menyerah, apalagi berdoa